Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengawas pembina kita yang telah berkenan hadir di tempat ini dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi merupakan suatu proses yang memang harus dilaksanakan. Kemudian Bapak Ibu guru yang saya hormati juga, izinkan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuai dengan RHK yang saya rencanakan di pengelolaan kinerja. Itu saya mengambil indikator tentang aktivasi kegiatan komunitas belajar ya. Nah, pada kesempatan ini yang telah saya lakukan di SD Negeri 1 Karangbaru dalam rangka mengaktifasi kegiatan komunitas belajar, di sini saya berikan tajuk ya, 30 menit belajar bersama. Dan sebenarnya bukan 30 menit saja, tetapi banyak menit lah dalam setiap kesempatan. Tetapi ini sebagai jargon saja kita pakai tajuk 30 menit belajar bersama. Ini sebuah upaya kami di SD Negeri 1 Karangbaru untuk mengaktifasi kegiatan komunitas belajar. Kemudian dalam presentasi ini saya akan mencoba metode STAR. Metode STAR dalam presentasi ini, STAR itu singkatan dari S-nya situasi ya. Kemudian T-nya itu tantangan. Kemudian A-nya itu adalah aksi. R-nya itu result, bisa juga isinya review. Result itu hasil ya. Jadi di sini akan kami jelaskan pertama situasinya, situasi apa yang kita hadapi di SD Negeri 1 Karangbaru, kaitannya dengan indikator aktivasi kegiatan komunitas. Kemudian akan kami paparkan juga tentang tantangan-tantangan yang mungkin kita hadapi di sini. Nah, kemudian dari setelah situasinya kita gambarkan tantangannya apa saja, aksi apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan itu. Setelah kita melakukan aksi, kemudian hasilnya seperti apa. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari S-nya. S-nya ini tentang situasinya seperti apa. Kenapa kami memilih indikator aktivasi komunitas belajar? Ada situasi yang terjadi di sini Bapak Ibu sekalian. Kalau melihat kondisi rapor pendidikan tahun 2025, rapor pendidikan kita yang ini sudah diupdate. Artinya tahunnya memang 2025, tetapi kemudian diupdate sesuai dengan hasil asesmen nasional yang dilakukan pada bulan November ya. Jadi akhir tahun ya. Sebenarnya biasanya rapor pendidikan ini rilis di awal-awal tahun ya, pertengahan lah, sekitar bulan Maret April itu. Tetapi sesuai dengan email yang kita dapat, notif yang kita dapat bahwa ini kondisinya sudah diupdate sesuai dengan kondisi terbaru hasil dari asesmen nasional tahun 2025. Sebab kondisi 2024 juga ternyata tidak ada merah. Tetapi ketika 2025 ini masih muncul angka merah ya. Karena memang
capaian yang kita dapatkan itu untuk yang warna merah itu kemampuan literasi itu turunnya cukup signifikan sampai 13,19 poin. Ini cukup signifikan kalau ini. Yang lain masih dalam kategori naik ya, baik itu kemampuan numerasi, karakter, iklim keamanan satuan pendidikan, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran itu masih naik dengan indikator warna. Nah, 2 sudah hijau, 3-nya masih oranye, dan 1-nya merah, yaitu di kemampuan literasi. Maunya kita kan semuanya hijau gitu ya, hijau kan maunya kita seperti itu, maunya kita seperti itu. Sedangkan situasi yang kita hadapi sekarang ini masih merah di kemampuan literasi dan 3 masih hijau kategori sedang, masih masih oranye. Ini kondisi yang terjadi di sini. Dan setelah kita pelajari apa penyebabnya, di sini lebih banyak dia kepada kualitas pembelajaran. Apa indikator yang berpengaruh terhadap yang merah, kemudian yang oranye, itu lebih banyak dia di kualitas pembelajaran. Walaupun kita memang mengalami peningkatan pada indikator kualitas pembelajaran, tapi masih perlu ditingkatkan lagi. Ini situasi yang kita hadapi. Kemudian dari hasil observasi, wawancara dan sebagainya, Bapak Pengawas, di kondisi yang ada di guru-guru kita di sini, yang pertama mengenai akses update informasi pendidikan, artinya informasi terbaru di dunia pendidikan itu di sini masih kurang ya teman-teman, itu terutama yang terbaru mengenai pembelajaran mendalam dan AI. Jadi ketika saya tanya-tanya pernah dapat pelatihan atau tidak pernah gitu. Paling mungkin sekedar dengar-dengar apa itu PM, apa itu AI, tapi tidak tahu persis seperti apa. Kemudian yang kedua, saya bertanya juga pernah nggak ikut pelatihan gitu. Ternyata rata-rata teman-teman itu tidak pernah mengikuti pelatihan yang dilakukan secara reguler, baik itu oleh instansi pemerintah daerah maupun apalagi pusat ya. Mungkin teman-teman kita, Bapak Ibu guru di sini sudah mengikuti pelatihan pembelajaran, yaitu melalui PPG, saya kira itu saja ya. Sedangkan mungkin kalau di PPG sepertinya kalau mau memperdalam tentang PM itu masih kurang dia di PPG. Kenapa? Karena saya ada pengalaman pernah jadi guru pamong PPG gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang detail itu saya kira tidak sampai ke sana kita bahas. Tetapi di sini Bapak Ibu guru itu kita punya kekuatan atau strength ya. Kita punya kekuatan di sini. Di mana kekuatan yang saya lihat di sini ini, Bapak Ibu guru itu cukup loyalitasnya tinggi. Kemudian dia kooperatif, jadi gampang diajak kerjasama. Terus partisipasif, artinya selalu keikutsertaannya tinggi. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, jadi Bapak Ibu guru di sini lebih mudah kita ajak dia untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif, diantaranya kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi itu. Jadi berangkat dari rapor pendidikan yang masih perlu peningkatan, kemudian akses update informasi pendidikan yang masih kurang, sementara keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan diklat, itu bintek dan sebagainya secara formal juga masih kurang. Tetapi kami masih punya kekuatan di sini, di mana Bapak Ibu guru
loyalitasnya tinggi, kemudian lebih kooperatif dan partisipatif, sehingga kami menguatkan tekad untuk mengajak Bapak Ibu guru melakukan kegiatan peningkatan kompetensi. Nah, setelah situasinya kita tahu, ternyata ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Yang tantangan pertama itu Bapak Ibu guru di sini masih belum terbiasa pulang lebih lambat dari biasanya. Jadi biasanya kan ketika anak-anak pulang jam 12.15 kan. Pulang, setelah anak-anak pulang Bapak Ibu guru biasanya langsung pulang. Padahal kan dari sisi aturan kita ASN itu jam kerjanya sampai jam 14 kalau di sekolah. Bahkan kalau di kantor itu kan sampai jam 5 sore ya. Sampai jam 5 sore kalau di kantor, tapi mereka 5 hari kerja. Kalau kita 6 hari kerja ya sampai jam 2 gitu. Itu tantangan yang kita hadapi. Berikutnya, kalau misalnya kita melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan peningkatan kompetensi, kita kesulitan memilih atau mencari waktu yang tepat. Nah, kapan nih bisanya gitu? Di mana Bapak Ibu guru bisa mengikuti, Bapak Kepala Sekolah juga ada waktu untuk mendampingi. Terus yang terpenting tidak mengganggu KBM anak-anak, kan itu kesulitan kita, tantangan yang kita hadapi. Yang ketiga, ini yang lumayan di mana-mana. Dari dulu saya mengalami tantangan yang ketiga ini ya. Itu kita sulit mempertahankan konsistensi dan semangat ya. Biar kita terus-terusan konsisten, istilah agama istiqomahnya itu ya gitu. Biar kita tetap semangat gitu. Ada aja tantangan, dan itu merupakan tantangan yang biasa kita hadapi, selalu kita hadapi. Dan yang terakhir, karena kini sekolahnya juga sekolah yang tidak terlalu besar dan dana itu merupakan suatu tantangan juga yang yang kita hadapi ya. Jadi beda, karena kemarin saya biasanya mengelola sekolah yang punya dana yang lumayan besar, Pak. SMP 3 Pringgabaya itu dananya juga besar, apalagi di SMP 1, dan dananya cukup besar sehingga gampang saja kita mengadakan kegiatan, ayo kita gini ya, jadi tidak terkendala dana. Tapi ketika di sini, maka dana merupakan satu PR yang besar juga bagi kita. Dan insya Allah walaupun ada kendala di dana, kita tidak ingin tidak melakukan kegiatan. Walaupun kita tidak punya uang, tapi kita bisa melakukan kegiatan. Di sana nilai lebihnya. Nah, berarti sudah ada dua ya, ada situasi, ada tantangan. Baru kita ke aksinya. Kita sudah paham situasi, sudah paham tantangan, maka saatnya kita melakukan aksi. Aksi yang kami lakukan, yang pertama saya melakukan brainstorming bersama Bapak Ibu guru, artinya tukar pikiran. Brainstorming itu tukar pikiran. Kita diskusi, kita kasih gambaran, ini loh yang kita hadapi sekarang. Nah, apa langkah-langkah yang kita kita bisa lakukan ya. Ternyata dari hasil itu, situasi-situasi dan tantangan-tantangan itu bisa kita minimalisir atau bisa kita atasi dia dengan jalan kita belajar gitu. Belajar, dan kalau belajar sendiri itu biasanya banyak kendala, sulit lah kita lakukan kalau belajar sendiri itu.
Tapi kalau kita bersama-sama biasanya lebih ringan. Oleh karena itu kita berencana akan mengaktifkan komunitas belajar yang ada di SD Negeri 1 Karangbaru. Nah, setelah itu tadi ada tantangan mencari, kesulitan kita mencari waktu yang tepat. Nah, saya coba mengajak Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru itu, gimana ayo kita sedikit tarik ke belakang waktu pulang kita gitu. Waktu pulang kita tidak usah lama-lama, 30 menit saja. Jadi biasanya kita pulang jam 12.30 atau setengah 1 ya. Nah, coba kita sekarang pulangnya jam 1 kan. Kita pulang jam 1. Apa yang kita lakukan? Kita belajar bersama, kita kumpul sebentar, kita diskusi apa saja yang kita diskusi dengan materi apa saja yang tentunya kaitannya dengan kegiatan tugas kita, pelaksanaan tugas kita. Tetapi dia tetap gitu, sebentar-sebentar tetap, jangan sekali waktu kita melakukan kegiatan dalam jangka waktu yang lama, artinya durasi pelaksanaannya lama, misalnya dari pagi sampai sore dengan materi yang dijejalkan, dipaksakan. Ya, saya kira lebih efektif kalau kita sebentar-sebentar saja, sedikit demi sedikit, itu lebih cepat melengkapnya. Dan alhamdulillah karena kita punya kekuatan atau strength di sini, yaitu di mana tingkat loyalitas, kooperatif dan partisipasi teman-teman itu tinggi, maka mereka secara ikhlas bisa kita ajak. Akhirnya hal ini terlaksana. Yang pertama dari hasil aksi itu ya, kami melakukan kegiatan rutin yang kita berikan tajuk ya, judul namanya Persegi. Persegi itu pertemuan Senin pagi ya, itu tidak lama juga ya, kurang lebih 10 menit lah. Persegi itu pertemuan Senin pagi. Jadi setiap Senin pagi itu kami melakukan pertemuan ya, kita kumpul sebentar di ruang guru. Tidak lama setelah upacara selesai. Jadi begitu upacara selesai, nah anak-anak persiapannya untuk masuk kelas ya, dia sarapan dan sebagainya, maka kami Bapak Ibu guru kumpul di ruang di ruang guru untuk melakukan pertemuan singkat. Dan pada pertemuan Senin pagi itu, karena ini hari pertama di minggu itu, maka agenda pokok yang kami lakukan dalam kegiatan Persegi itu adalah yang pertama, kami sama-sama masang niat lillahi ta'ala, supaya pelaksanaan tugas kita selama minimal selama seminggu ke depannya itu bisa bernilai ibadah lah. Jadi kita tidak sekedar melaksanakan tugas kewajiban, tetapi apa yang kita lakukan itu mudah-mudahan bisa bernilai ibadah. Itu agenda pertama. Setelah itu kami sama-sama berdoa ya, kita berdoa di sana. Doa kita itu yang pertama kita khususkan untuk diri kita sendiri, kita minta diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, kesabaran ya, kemudahan, kemurahan rezeki lah. Nah, karena kita paham bahwa mendidik anak bangsa itu, terutama jenjang SD itu tantangannya luar biasa, jadi butuh semangat yang luar biasa juga. Oleh karena itu kita berdoa, minta diberikan kekuatan lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang berikutnya kami khususkan untuk para siswa kita, para murid-murid kita. Atik pada umumkan yang sembahyang dulu, sederhananya kan gitu. Jadi gurunya sudah diberikan kekuatan untuk mengajar dengan bagus.
Kemudian kita juga berdoa agar murid-murid yang kita ajar itu lah dia gitu. Tidak dulu halu ampun bahasa ayu mana ya. Jadi mudah ajarannya gitu kan. Nah, terakhir nanti kami sebelum melangkah keluar itu melaksanakan tugas, kami sama-sama baca bismillah di sini. Untuk langkah pertama, mari kita sama-sama membaca bismillah. Itu yang kami lakukan pada kegiatan pertemuan Senin pagi. Itu agenda pokoknya. Nah, di samping itu Bapak pengawas ya, pada kegiatan Senin pagi itu pertemuan itu ternyata banyak hal yang bisa kita sampaikan. Yang pertama mungkin ada kaitannya dengan informasi-informasi kedinasan yang terbaru, itu bisa kita sampaikan di sana. Kemudian kita bisa juga melakukan menyampaikan pesan-pesan manajerial gitu ya, di sana. Bisa juga kita menyampaikan hasil evaluasi kita terhadap pelaksanaan kegiatan yang terjadi seminggu sebelumnya, sehingga bisa kita mengambil langkah-langkah apa yang akan kita lakukan pada minggu berikutnya. Itu yang kami lakukan pada kegiatan persegi atau pertemuan Senin pagi. Berikutnya setiap hari setelah anak-anak pulang, anak-anak pulang bel pulangnya jam 12.30, dan persiapan ini akhirnya kita mulai jam 12.30 kami kumpul belajar bersama sampai jam 13. Jam 13 ini perencanaan kami ya, ini yang kami rencanakan. Tapi biasanya sering keasikan dia lebih aja jadinya lebih aja jam 1, ternyata tidak cukup waktunya ini katanya. Jadi setiap hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sama Sabtu ya, itu kita lakukan setiap jam 12.30 sampai jam 13 ya, artinya 30 menit kita sebelum pulang sama-sama. Jadi memang targetnya sebenarnya jam 14 ya, tapi kita pelan-pelan Bapak Ibu tersanggup sampai jam 14 itu ya, kita sampai jam 1 lah gitu. Nah, adapun materi yang kami bahas pada kegiatan 30 menit belajar bersama itu tergantung kebutuhan apa yang prioritas kebutuhan yang kita butuhkan ya, utamanya yang kaitannya dengan pelaksanaan tugas kita sebagai guru. Dan karena yang paling update sekarang itu adalah tentang pembelajaran mendalam, maka prioritas kami sementara ini adalah tentang materi-materi pembelajaran mendalam. Karena ketika ditanya pernah dengar tentang PM, pernah coba kasih gambaran sedikit tentang PM itu, masih belum bisa dideskripsikan dengan baik. Tapi setelah kami melakukan kegiatan ini, insya Allah teman-teman sudah paham dia dengan rumus 8-4-4-3 ya. Nah, kemudian siapa yang menjadi pendamping sebagai narasumbernya? Jadi kami sepakat yang menjadi narasumber itu siapa saja yang ada di antara kita semua di sini ya. Kita utamakan dulu bisa saya, bisa juga Bapak Ibu guru yang mungkin punya pemahaman lebih tentang materi yang kita sampaikan, dia bisa menjadi narasumber. Artinya kita kolaboratifnya itu. Nah, bahkan saya bilang kepada Bapak Ibu guru itu, kalau kita misalnya nanti suatu saat membutuhkan narasumber dari luar, nanti insya Allah bisa kita undang, kita minta teman-teman yang jadi narasumber sesuai dengan apa yang kita butuhkan, materi apa yang kita butuhkan. Misalnya dikasih contoh ya, tentang pembuatan media pembelajaran. Nah, nanti dalam materi pembuatan media pembelajaran itu kita bisa mengundang Pak Dedi, misalnya Pak Dedi Widianto. Pak Dedi Widianto itu Kepala SD Negeri 3 Mas Bagi Utara.
juara 3 tingkat nasional kemarin dalam praktik pelajaran praktik baik itu, dan sering menjadi narasumber di berbagai. Nah, artinya dia kompeten di bidang pembuatan media pembelajaran, baik itu media pembelajaran digital maupun media pembelajaran konvensional. Nah, itu tentang narasumber. Jadi kegiatan yang kita lakukan adalah 30 menit belajar bersama setiap hari sebelum pulang. Itu yang resminya pertemuan rutin untuk kegiatan komunitas belajar, sampai nanti kita harapkan kita menemukan suatu pola yang tepat yang bisa kita laksanakan di SD Negeri 1 Karangbaru ini tentang hari belajar guru. Kan di aturan kementerian itu 1 hari itu harus disisihkan untuk hari belajar guru. Tapi kita belum ketemu formulasi yang tepat di sini tentang pelaksanaan HBG itu. Jangan NBG saja, ada istilah HBG gitu ya. HBG itu hari belajar guru. Jadi sementara kami lakukan di sini yang resminya adalah ada kegiatan persegi, kemudian ada kegiatan 30 menit belajar bersama. Tetapi secara tidak resmi juga selalu kami laksanakan dalam setiap kesempatan. Jadi ketika kumpul-kumpul, kita kadang-kadang belajar bersama. Misalnya ada permasalahan, ayo gimana kita lapor pajak, ayo kita belajar sama-sama gitu, kerjanya sama-sama. Nah, kemudian kita lanjut ke resultnya atau hasil yang kami hasil sementara yang bisa kita lihat dari kegiatan belajar bersama pada kompel itu. Kemarin, artinya waktu-waktu sebelumnya Bapak Ibu guru di sini belum terbiasa untuk menyusun soal sendiri. Tapi setelah kegiatan ini, apalagi kemudian ada kebijakan bahwa soal disusun sendiri oleh sekolah, maka salah satu materi yang kita sampaikan, yang kita bahas dalam kegiatan kompel itu adalah penyusunan perangkat ujian sekolah yang terstandar. Jadi bukan sekedar 2 soal, tapi lengkap ya, mulai dari kisi-kisinya, kemudian ada kartu soal, ada kunci jawaban, ada pedoman penskoran, ya, itu lengkap dilakukan oleh Bapak Ibu guru dari hasil dari kita belajar bersama itu. Karena saya tanya, dulu pernah nyusun kisi-kisi enggak? Rata-rata jawabnya enggak pernah gitu. Tapi sekarang dia sampai bahkan untuk kegiatan asesmen sumatif akhir tahun ASAT yang besok ini, sebenarnya kita harapkan kemarin soal saja, ayo. Tapi ternyata teman-teman mengumpulkan sama kisi lengkap ya, ada kisi-kisinya juga, alhamdulillah. Ya luar biasa ya. Terima kasih Bapak Ibu guru. Dan untuk Bapak Ibu guru maklum ya, apa yang kita lakukan di sini itu selalu saya laporkan kepada Bapak Pengawas Pembina. Jadi misalnya sampel dari kemarin soal ujian sekolah, saya kirimkan sampelnya 1. Nah, yang lengkap di sana ada kisi-kisinya, ada kartu soal dan sebagainya, sampai pedoman penskoran dan bahkan tabel konversi sudah dikirimkan gitu. Jadi Bapak Pengawas sudah maklum gitu ya. Kemudian kita juga melakukan supervisi akademis sekaligus observasi untuk penilaian kinerja dengan bantuan dengan pola digital. Artinya di sini kepala sekolah tidak masuk kelas ya, maksudnya supaya tidak mengurangi untuk mengurangi beban psikologis teman-teman ya. Kepala sekolah tidak masuk kelas, tetapi
yang masuk kelas ada peralatannya, ada kameranya saja gitu. Dan itu kemudian kita setiap kegiatan yang kita lakukan di sini biasanya kita unggah di channel YouTube ya, sebagai dokumentasi minimal ya. Nah, untuk supaya tidak menimbulkan hal-hal yang kurang bagus bagi publik, maka settingan di YouTube itu kita setting terbatas ya. Jadi yang bisa melihat hanya yang punya link saja. Jadi kalau misalnya dicari di pencarian Google atau di pencarian YouTube itu supervisi by Nur Ainun misalnya, nggak ketemu. Tapi kalau misalnya dikasih linknya baru ketemu dia gitu. Jadi jangan khawatir, ini tidak publish. Nah, ini beberapa materi yang sempat sudah kami laksanakan di kegiatan kompel ini. Pertama ya kaitannya dengan pembelajaran mendalam, walaupun itu dasar-dasarnya, belum sampai kepada teknisnya Bapak Pengawas. Jadi kami hanya masih secara global, belum masuk ke teknis bagaimana kira-kira mengimplementasikan PF itu ke dalam perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi seperti itu. Misalnya di sini kita udah bahas tentang mindset, kemudian tentang performa goal, learning goals dan sebagainya. Ada rumus 8-4-4-3 ya, itu insya Allah teman-teman sudah paham deh. Jadi kalau misalnya ketika orang di luar berbicara tentang rumus itu, teman-teman sudah paham dia gitu. Jadi tidak terlalu bingung gitu. Nah, yang terakhir kemarin saya mengajak teman-teman ini pada koreksi hasil ujian. Ayo coba kita bandingkan. Ini saya buatkan aplikasi sederhana ya. Caranya kita koreksi hanya kita input jawaban peserta saja. Kita input jawaban peserta, karena pertimbangannya di sini pesanannya kan tidak terlalu banyak, hanya 28 orang. Jadi kalau misalnya kita gotong royong 2 pasang saja, 2 laptop gitu, itu input jawaban peserta A, B, C, D itu cepat, 1 baca 1 ngetik ya. Nanti setelah diinput jawabannya, hasilnya langsung, tidak perlu ngitung, langsung dia secara otomatis. Itu yang kami lakukan. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Pengawas, hal-hal yang kami lakukan tentang aktivasi komunitas belajar di SD Negeri 1 Karangbaru. Dan tentunya kami akan terus review kegiatan ini untuk menjadi pedoman kami melangkah selanjutnya. Untuk mempertegas apakah pelaksanaan kegiatan kita ini memang betul-betul bermanfaat dan sebagainya, atau mungkin tidak. Saya butuh testimoni di sini langsung, Bapak Pengawas, dari Bapak Ibu guru dulu ya, secara langsung. Yang pertama tentang kegiatan kita yang setiap hari itu, sehingga sering saya nanya ke teman-teman itu, Bapak Pengawas, "Dek, kedelah kerja aku," saya bilang gitu. Jadi kegiatannya banyak sekali ya, setiap hari pulangnya telat, terutama ibu-ibu dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu tolong berikan saya satu komentar atau apalah tentang kegiatan yang ini. Ya, silakan. Tentang kegiatan kita belajar bersama sebelum pulang itu. Bisa, Bi? Ya. Ya. Ini dia nanya. Nah, ya udah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut pendapat yang pribadi, kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah kami memang cukup bagus. Dari yang kami tidak tahu menahu tentang PM atau pembelajaran mendalam, sehingga kami sedikit demi sedikit udah mulai mengenal ataupun bisa lah sedikit-sedikit. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari IT juga, yang tadinya kami cuma bisa multipaste saja. Setelah kedatangan Bapak Kepala Sekolah kami, akhirnya sedikit lumayan bisa buat soal untuk edit dan lain sebagainya. Tapi kendala Tiang khususnya pribadi di sini, karena kebetulan kan Tiang punya bayi, jadi ketika Bapak Kepala mengadakan kegiatan, akhirnya gimana ya? Ya. Pas pulang sekolah jadinya kurang fokus ya sama pembelajarannya. Karena apa? Yang pertama ada bayi di rumah yang masih kita titipin. Terus yang kedua juga ya, dia masak. Iya, biasa ibu-ibu belum masak. Nah, karena kan nanti sembarangan kita pulang sama anak sama suami, jadinya lauknya belum matang, nasinya belum matang. Seperti biasa, anak Tiang yang nomor 2 itu suka ngeremuk. Itu saja sih, mungkin ada dari teman-teman yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lanjut sedikit masalah kegiatan kami, biasanya satu barang baru, ya seperti kata dari teman-teman tadi, itu sangat bagus dan kami sangat dukung. Terus penilaian kami juga bersama kami. Ya, setelah kami belajar, ternyata kami selaku guru merasa tidak pintar atau merasa tidak berilmu begitu akan belajar. Ternyata semakin kami belajar, semakin ilmu kami semakin sedikit. Ternyata begitu. Karena ilmu itu masih banyak kami belum paham begitu. Nah, setelah kami adakan kegiatan ini, alhamdulillah kami ada tambahan ilmu. Ya, mungkin itu saja dari dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang kedua saya ingin testimoni tentang koreksi kemarin ini. Mana lebih enak kita ngoreksi pakai manual atau pakai yang kemarin itu? Kemarin Pak. Ya. Langsung selesai. Ini apa sih? Silakan Mi. Jangan tambahkan sedikit masalah apa yang kita kerjakan. Yang ucapkan alhamdulillah dan terima kasih banyak terutama Tiang dan Ibu Firmayani. Kami tidak pernah tahu apa persyaratan untuk naik pangkat dan lain sebagainya. Bapak kepala sekolah, alhamdulillah bisa lolos dan SK naik pangkatnya kedua. Kemudian yang kedua, biasanya kami kalau biar itu sudah pulang, artinya dari malas bekerja, alhamdulillah sekarang sudah agak meningkat bekerjanya, terutama di digital itu. Kemudian kemarin Bapak Kepala Sekolah juga membuat aplikasi untuk koreksi. Satu kali tekan angka semuanya sudah jadi Pak Pengawas, baik betul salahnya maupun analisisnya dan persekurannya langsung jadi. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, ada lagi Pak Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya,
pengawas atau kepala. Jadi untuk testimoni saya sebagai guru olahraga tentunya dengan kehadiran Pak Kepala, dengan pembelajaran yang disampaikan itu membuat terutama saya itu semangat di dalam membawa anak-anak itu untuk lomba dan sebagainya. Dan alhamdulillah Pak Pengawas, kami sudah mengikuti beberapa banyak kegiatan ataupun lomba, baik itu FLSN seperti yang sudah dikatakan tadi maupun O2SN. Alhamdulillah kemarin kami O2SN nya dalam bidang salam itu mendapat juara 2. Alhamdulillah berkat kegigihan Pak Kepala yang mendorong dan mendukung kami di dalam kegiatan-kegiatan khususnya di dalam bidang olahraga. Adapun hal yang lain juga, Pak Kepala tetap mendukung kegiatan-kegiatan ekskul maupun kegiatan yang lainnya, misalkan dalam bidang olahraga. Alhamdulillah kami diundang untuk permainan sepak bola yang diadakan di Kecamatan Suweran. Dan alhamdulillah Pak Kepala sudah memberikan izin untuk mengikuti lomba tersebut, dan insya Allah kemungkinan diadakan bulan depan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, Pak Pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira cukup ya, itu cukup menggambarkan ya testimoni yang Bapak Ibu sampaikan ini cukup bermanfaat bagi saya ya. Dan saya kira demikian presentasi saya Bapak Pengawas, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami selalu mohon supaya sekolah SD Negeri 1 Karangbaru tetap dibimbing sama Bapak Pengawas, terutama karena saya ini kan tumben mengelola SD ya, biasanya mengelola SMP, jadi harus banyak belajar ya. Jadi demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.